bergabung dengan program 3E Network. Artinya dari tiga dari investment, insurance, dan income, ini hanya insurance aja yang saya belum, kenapa saya pengen panjang umur, tapi begitu banyak tim-tim yang sudah menerima manfaat dari insurance. Tapi dari investment dan income, ini sudah dapat semuanya. Artinya dari selama 5 tahun saya bergabung di program ini dan saya tidak melakukan bisnis apapun di luaran sana. Saya hanya fokus satu bisnis 3E Network. Kemudian perubahan yang sangat luar biasa yang kami rasakan ini begitu dahsyat. Nah, tentunya ini tidak akan bisa berubah karena banyak juga yang mengawali 5 tahun yang lalu yang sama-sama dengan saya, ya 5 tahun yang lalu bergabungnya bareng bersamaan, kemudian saya datang ke pertemuan, mereka juga datang, kemudian saya presentasi, mereka presentasi, mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Cuman kenapa posisi dan pencapaiannya bisa berbeda? Nah, ini salah satu penyebabnya adalah mental. Jadi orang sukses itu perlu mental. Jadi apakah yang lebih dominan itu mana? Mental kaya atau mental miskin? Di 5 tahun yang lalu ketika saya tidak ada perubahan, mental saya dominan di pikiran saya itu mentalnya miskin. Ya pantesan ketika mental miskin yang mendominasi pikiran saya, ya saya selamanya miskin. Saya banyak belajar. Jadi sikap, artinya pola pikir. Salah satu katanya kalau mindset itu seperti magnet katanya. Pikiran itu seperti magnet. Besi berani, sesuatu yang tidak kelihatan, ya sikap itu tadi masuk 95%, sesuatu yang tidak kelihatan tapi justru pengaruhnya sangat besar untuk menjadi seseorang itu sukses atau gagal, kaya atau miskin. Jadi mental miskin menarik hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, punya mental kaya menarik hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, positif dan negatif. Itulah kenapa ini harus siapapun, dan saya sangat meyakini ya tidak penting ya, saya baru percaya saat ini bahwa tidak penting kondisi kita saat ini, tidak masalah kondisi kita saat ini berada dalam miskin, pendidikan tidak tinggi, pengalaman tidak punya, semuanya serba amin asal kita punya mental kaya. Yakin ketika kita bertemu dengan sebuah peluang kemudian kita manfaat, kita pasti bisa kaya. Dan itu sudah saya rasakan sampai saat ini, walaupun memang kalau dilihat dari pencapaian saya belum titanium, saya belum crown, 2 tangga lagi di 3E Network. Tapi buat saya pribadi pencapaian platinum dan istri saya gold agency ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sudah merubah 180 derajat kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mau merubah mental miskin yang saya miliki di 5 tahun yang lalu diganti dengan mental kaya. Nah, ini Pak Fran dan Western. Nah, ini lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu selalu apa? Pengetahuan rendah. Kemudian semuanya berhubungan dengan sesuatu yang rendah, daya beli, pendidikan dan informasinya rendah, pendapatannya rendah, kinerjanya rendah, status gizinya rendah, kesehatannya rendah, produksinya rendah, mapan prasarana dan sebagainya rendah, konsumsinya rendah, tabungan juga rendah. Ini. Jadi miskin itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang rendah, dan itulah di 5 tahun yang lalu. Semuanya kesehatan nggak pernah diurus, makanan nggak pernah diurus, gizi nggak pernah diurus, semuanya serba ada di titik yang rendah. Apalagi yang terakhir tabungan, nggak pernah saya punya tabungan banyak. Dan inilah 85% ya, masyarakat kita, di orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berada dalam di sini. Dan anehnya mereka tidak, ketika ditanya mau nggak berubah jadi orang kaya, mau nggak berubah jadi orang sukses, mau, tetapi mereka tidak mau merubah mental. Ketika hanya kemauan dan mentalnya tidak berubah, ya tidak, perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini dulu Bapak dan Ibu, teman-teman, Pak Fran, Bu Esther, dan Bapak dan Ibu yang sedang nonton di live Zoom. Nah, inilah sebelum di 5 tahun yang lalu, ketika saya berjuang. Ya, saya keliling kemana-mana dengan motor Vega tahun 2004. Ya, saya
ya Bapak dan Ibu bisa lihat di slide, walaupun ya saat itu saya tidak punya kamera bagus, tidak banyak aktivitas saya yang bisa saya dokumentasikan karena saya nggak punya kamera bagus saat itu, ya. Tapi salah satu yang bisa saya dokumen itu ini, ya. Saya keliling jualan telur asin dengan motor Vega yang sudah 4 tahun nggak bisa saya perpanjang pajaknya. 5 tahun kalau dipikir secara logika, kalau dilihat dari logika, 4 tahun kemudian motor Vega yang tadinya kemana-mana keliling dengan motor Vega kemudian bisa memiliki sebuah kendaraan HRV, New HRV. Kira-kira kalau dinilai dari logika masuk akal apa enggak? Enggak akan masuk akal. Bahkan saya sendiri pun sampai saat ini masih bener nggak percaya, masih nggak percaya. Oh ya, ini Tiswanto bener nggak sih punya mobil HRV? Ya. Ini bener nggak sih kalau keluarga jalan-jalan naik mobil itu masih seperti mimpi gitu Bapak. Tapi oh ya, ternyata ketika saya bangun pagi, oh mobil masih nongkrong, masih ada di depan rumah. Oh ya, anak itu saya masih ada. Artinya saya hidup dalam alam nyata yang seolah-olah seperti mimpi. Kenapa? Karena begitu cepat perubahannya. Dan ini tidak akan bisa berubah cepat kalau mental kita tidak segera dirubah secara ekstrim. Dan perubahan masa transisi dari perubahan mental miskin ke mental kaya itulah yang tidak semua orang mau, Pak. Bukan semua orang mampu, tapi tidak semua orang mau. Dan saya salah satu yang punya kemauan. Kemampuan menyusul, ketika kemauan yang dikedepankan, saya yakin kemampuan pasti akan saya dapatkan. Jadi ini sebelum dan sesudah ketika saya memiliki mental miskin. Nah, inilah titik balik ketika saya mulai menikmati puluhan juta setiap bulan. Dari 3i Network setelah 2 tahun. Desember 2016, bonus goal pertama saya 28 juta. Masuk rekening, sudah pasti. Masuk rekening. Ini bulan Desember. Kemudian, oh ini setiap bulan puluhan juta. Ini teman-teman bisa lihat. Satu angka yang sangat luar biasa, bahkan ini ya sedikit lagi kemarin pas di bulan Februari, sebenarnya Februari itu titanium kurang 40 jutaan lagi, cuma ya karena kondisi global ya ada pandemi COVID-19 akhirnya tertunda. Tinggal 40 juta lagi saya mencapai posisi tangga ke-7 di Titanium Agency. Tapi nggak apa-apa, ini semoga tertunda. Tapi paling tidak saya bisa bertahan di platinum dengan kondisi ya saat ini juga ini sudah sangat luar biasa. Nah nih, apa yang bisa seperti itu Bapak dan Ibu, teman-teman, Pak Pran? Saya akan berbagi sharing. Jadi kalau saya ibaratkan ini ada sebuah penggaris, ya. Ini ada katakan ini penggaris yang di sebelah kiri Bapak dan Ibu ini ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Kalau penggaris itu kan biasanya kita kenal itu penggaris dari mulai 0 hitungnya sampai 30. Kemudian ini katakanlah di titik 0, ya. Ini ketika saya saat itu atau Bapak dan Ibu juga bisa menempatkan di posisi ini. Dan di sini di sebelah kanan penggaris ini mulai menghitung +1, +2, +3 sampai seterusnya dan +30. Kalau di sebelah kiri katakanlah ini hal-hal yang negatif dan di sebelah kanan adalah mewakili hal-hal yang positif dan kita berada di tengah-tengah saat ini. Pertanyaan yang saat ini perlu pertanyaan yang harus kita lihat ke dalam diri sendiri, masalahnya saat ini kita ini berada di posisi yang mana. Jadi saya percaya dari adanya dengan hukum law of paying das, jadi hukum untuk membayar hutang kegagalan. Ternyata gagal juga, hutang itu bukan hanya nominal uang, ya, tapi ternyata gagalan juga kita bisa menghutang. Nah, berapa banyak di antara kita yang punya hutang kegagalan? Saya di 5 tahun yang lalu ketika belum tahu ilmu ini, teman-teman semuanya, saya ini posisi jadi melambangkan begini, ketika kita masih punya hal negatif itu dalam tanda kutip tidak harus identik dengan satu tindakan kriminal. Tapi hal-hal yang melemahkan mental kita, hal-hal yang melemahkan pikiran kita itu identik dengan negatif.
ketika malas, ketika berpikir nggak bisa, ketika berpikir, wah saya kayaknya tidak mampu dan sebagainya, itu negatif. Atau hal-hal negatif yang kita lakukan ini akan menjauhkan kepada hal-hal yang positif. Atau katakanlah kalau misalkan di sebelah kiri ini gagal, ini sukses. Jadi ini praktis yang bisa menilai itu diri kita, yang bisa apakah kita akan sampai di kemudian mulai menghitung 1, 2, dan 3, atau kita makin menjauh ke wilayah sukses. Jadi kalau di sebelah kanan ini melambangkan positif dan wilayah sukses, kemudian di sebelah kiri ini melambangkan negatif dan wilayah gagal, pertanyaan kita di mana saat ini? Apakah kita berada di -1, -2, -3, atau bahkan mungkin -10, 15, atau 30, sehingga untuk mencapai titik 0 saja, ini butuh perjuangan yang sangat dahsyat. Nah, ketika siapapun yang bisa mencapai posisi titik 0, dia baru menghitung +1, +2. Lah ini nggak sukses, mulai dari naik posisi, mulai dikasih kemudahan dan sebagainya. Nah, saya mempercayai setiap hal-hal negatif dalam tanda kutip bukan sesuatu yang tidak harus identik dengan kriminal, kalau itu sudah pasti. Setiap hal negatif dari pola pikir yang dipikirkan oleh kita, ini akan menghasilkan hal-hal negatif dan dia akan menjauh dengan sukses. Ketika hal-hal positif yang mendomani, berarti kita akan semakin ke sini. Jadi gampang sebenarnya. Ketika kita mau sukses, berarti hilangkanlah hal-hal negatif. Apapun itu. Kenapa? Karena untuk mendekati supaya kita berada di titik 0, kemudian mulai menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan saya meyakini betul siapapun orang-orang yang sudah sangat sukses, para crown-crown kita, mereka sudah sangat sedikit punya hutang kegagalannya. Mereka sudah dibayar di sini. Mereka punya pikiran yang sangat positif. Makanya saya sering merasakan ketika dekat dengan orang sukses itu hawanya adem. Auranya senang, auranya enak. Kenapa? Karena mereka selalu yang mendominasi pikiran-pikiran mereka, yang mendominasi hidup mereka adalah hal-hal yang positif. Beda ketika berdekatan dengan orang yang gagal, mohon maaf. Kadang kita duduk ngobrol aja nggak nyaman. Itu. Nah, inilah. Nah, ketika udah mungkin pencapaian crown, ya berarti mereka sudah plusnya udah plus 15 atau mungkin plus 20. Nah, sementara kita ini yang tahu kita berada di plus mana, di posisi di mana adalah diri kita pribadi. Jadi, ya semakin kita berpikir negatif, melakukan hal-hal negatif, kita akan semakin menjauh ke arah sukses, ke arah hal-hal yang positif. Artinya ketika kita membuat hal-hal yang negatif, kita sedang membuat hutang gagal. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, kita sedang membayar hutang kegagalan itu. Itu Pak Pran. Ya. Ini saya lanjut sedikit. Nah, mengapa orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin? Nah, ini saya terjadi. Ya ini karena paradigma itu menentukan tanggung jawab. Kita banyak sekali ya. Kadang suka ngobrol sama teman-teman, kenapa ya orang kaya kok makin kaya? Orang miskin kok makin miskin? Nah, itu salah satunya bahwa orang kaya, orang sukses, orang kaya itu mereka menarik hal-hal yang bagus, orang miskin menarik hal-hal yang negatif. Artinya ya itu tadi, jadinya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Dan yang paling menentukan ini juga salah satu paradigma menentukan tanggung jawab. Nah, ini faktanya teman-teman semuanya. Hanya 17% orang yang mau punya tanggung jawab. Jadi dari sekian ini sudah survei, hanya sekitar 17% yang mereka punya tanggung jawab terhadap mental yang mereka miliki. Dan selebihnya ini enggak ya. 63% faktanya tidak punya tanggung jawab terhadap apa-apa yang dia putuskan. Jadi memutuskannya itu hanya sekedar, oh ya saya berbicara, tapi dia tidak mau tanggung jawab terhadap apa yang sudah ia putuskan. Setiap orang ketika ditanya, mau nggak sukses? Mau. Mau nggak kaya? Mau. Mau nggak naik posisi? Mau. Tetapi mereka tidak punya tanggung jawab, tidak melakukan action terhadap ucapannya. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara orang sukses dan orang gagal. Inilah yang menjadi pembeda antara orang miskin dan orang kaya. Dan itu di 5 tahun lalu saya lakukan itu Bapak dan Ibu. Saya tidak mau. Saya bosan miskin. Saya tidak mau jadi orang gagal. Saya ingin sebuah perubahan.
Saya melakukan hal-hal yang ekstrim. Ya, saya melakukan hal-hal yang tidak masuk logika saya. Nggak masalah. Yang penting saya di dunia pengen sukses. Dan bukti, ya faktanya, alhamdulillah perubahan demi perubahan yang ke arah lebih baik itu bisa saya alami. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu, 20%-nya ini sengaja merusak. Nah ini tinggal Bapak tadi di depan. Tinggal kita itu berada di kelompok yang mana. Apakah di kelompok yang tidak punya tanggung jawab, apakah di kelompok yang punya tanggung jawab, atau di kelompok yang memang sengaja merusak. Ya, ini, jadi begitu banyak orang-orang yang pengen sukses, begitu banyak orang-orang yang pengen berubah jauh lebih baik, tapi secara tidak sadar mereka justru merusak. Merusak ini ada dua, dirusak oleh diri sendiri, juga dirusak oleh orang-orang yang berada di sekitar. Bagaimana cara merusaknya? Melemahkan mental kita. Oh nggak bisa, kamu kan tadi seperti Pak Afran bilang, nggak bisa, kamu kan keturunannya orang miskin, mana bisa sukses. Oh nggak bisa, kamu kan pengalamannya nggak ada, kamu kan nggak punya modal, kamu kan pendidikannya nggak tinggi, kamu bla bla bla. Hal-hal yang melemahkan itulah yang akhirnya merusak, dan itu akan tertanam di mental kita, dan kita benar-benar tidak akan pernah menjadi berubah. Dan itu saya dulu. Maka ketika saya tahu bahwa ilmu ini, saya bentengi pikiran saya. Kata orang sukses, Mas kalau pengen sukses, jangan nonton TV. Wah, saya senang nonton TV. Saya paling suka nonton TV, apalagi saya punya favorit nonton ini apa tuh di GP ya, motor GP. Wah, itu kalau jam 2 malam itu saya bela-belain, tidurnya pagi, tengah malam saya bangun hanya untuk nonton TV, nonton motor GP. Yang menang favorit saya, misalkan Daniel Pedro, saya senang. Padahal ketika dia menang saya nggak dapat apa-apa. Ketika saya tahu ilmu sukses, Mas, kalau pengen sukses salah satunya, coba jangan nonton TV. Karena TV itu merusak mental. Apa iya ya? Logika saya nggak masuk, tapi karena yang ngomong orang sukses, saya mencoba. Dan sampai hari ini, saya tidak punya TV. TV-nya TV jadul, TV rusak, yang kalau dilihat pun nggak bisa kelihatan gambarnya. Emang nggak bisa beli, Mas Nis? Bisa. Dengan penghasilan saya saat ini, saya bisa beli TV yang besar. Tapi saya mau menjaga mental saya menjadi mental orang-orang sukses. Begitupun saya pengen juga menjaga mental anak-anak saya. Karena nggak ada TV pun sekarang, media sosial, internet dan sebagainya itu sudah sangat merusak kalau kita nggak pintar-pintar pilih media informasi. Ini teman-teman semuanya yang membuat yang tanpa kita sadari mental miskin kita, mental kaya kita, mental sukses kita dengan sengaja dirusak oleh diri sendiri dan dengan sengaja membiarkan orang lain merusak mental kita. Inilah yang saya maksud dengan revolusi mental. Kalau kita mau berubah, segera revolusi mental kita. Nah, ini biasa tragedi dalam bisnis Bapak dan Ibu. Ya, jika dikerjakan, ya tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna, kita berputar-putar aja di sini. Tidak akan pernah jadi sebuah perubahan. Pengen sukses, pengen berhasil, pengen segalanya, tapi kita terus berjalan di tempat. Mental kita nggak mau dibenahi, sikap kita nggak mau dibenahi. Kita dibiarkan, pikiran kita dibiarkan dibuasi oleh hal-hal yang negatif dalam tanda kutip. Karena tadi hukumnya adalah upaya yang saya percaya ketika saya melakukan, mengucapkan, kemudian berpikir, mengucapkan, melakukan hal-hal yang negatif, itu akan mengurangi jatah sukses saya. Nah, makanya saya berusaha sebisa mungkin untuk menjaga itu. Saya tidak mau diam di tempat, saya tidak mau tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya saya selalu menjaga mental saya. Nah ini, jadi tanggung jawab itu menentukan apa? Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, ini akan menentukan bagaimana cara kita bertindak. Berpikir kita miskin, berarti kita menilai sesuatu itu dari hal-hal yang melemahkan. Dan sikap kita juga pasti, ucapan kita pasti ke sana. Bicara kita pasti ke sana. Dan akhirnya keputusan yang kita ambil pun
mempengaruhi tindakan kita mewakili hal-hal yang membuat kita miskin. Begitu juga sebaliknya ketika kita berpikir kaya, mental kita berpikir kaya, kita menilai dari sesuatu yang sukses, sikap kita sukses, bicara kita positif, hal-hal keputusan yang kita ambil positif, kita melakukan hal negatif yang positif, pasti hasilnya pun akan positif. Nah ini kenapa orang-orang sukses, para motivator hebat, mereka selalu bilang bahwa sukses ditentukan 5% skill, 95% sikap. Skill bisa kita lihat dengan mata kita, tapi sikap tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Sikap hanya bisa dirasa. Kemudian menjelma menjadi sebuah ucapan, pikiran, ucapan, tindakan yang akhirnya akan menentukan apa yang kita capai saat ini. Itu Bapak dan Ibu ya. Hasil yang kita dapatkan saat ini. Ya, terutama di bisnis ini ya, di bisnis kita yang kita jalankan yang sangat dahsyat ini, bisnis 3N itu adalah bisnis jaringan, ini juga bisnis yang baru saya pelajari, tetapi saya maksimal belajarnya, ya saya maksimal bagaimana saya belajar dari bisnis ini, karena saya menyadari betul saya tidak punya pengalaman apapun di dunia networking, makanya saya belajar dan saya mencoba mengikuti orang-orang yang sudah membuktikan kesuksesannya. Ya, begitu banyak di sekitar kita orang-orang yang hebat dalam berteori, yang hebat dalam berkata-kata, tapi prinsip saya adalah saya akan mengikuti cara-cara orang yang sudah mengikuti, cara-cara orang yang sudah membuktikan kesuksesannya. Sehebat apapun dia berbicara, kalau dia masih belum ada bukti, ya mohon maaf, satu enggak dulu. Karena saya punya prinsip, satu bukti mengalahkan 1000 teori. Aduh, jadi sekarang bukan soal berapa orang yang ada di jaringan kita, ya bukan berapa, tapi berapa banyak orang yang terlatih dan terdidik di jaringan yang sudah kita bentuk, yang mereka itu bisa mengikuti sistem. Itulah aset yang kita bangun yang akhirnya akan membuat kita ini besar. Masalahnya untuk melatih mitra-mitra kita, melatih tim-tim kita untuk dia ada dalam on system. Ini juga butuh energi positif yang sangat besar. Kalau kita hanya berpandai berteori, kita hanya pandai menyuruh, kita hanya pandai memerintah, ya, sementara kita tidak melakukan, ya kembali lagi bisnis ini, kata mentor saya, bisnis ini adalah bisnis networking itu ada hanya dua kekuatan benang merahnya, edifikasi dan duplikasi. Artinya edifikasi pasti teman-teman sudah pada tahu, mengangkat, mempromosikan, ya, menceritakan hal-hal yang baik, orang-orang sukses dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah duplikasi. Ketika hal-hal baik, hal-hal jelek, ini pun akan diikuti, akan diduplikasi. Makanya ini bisnis yang unik kalau saya pikir. Bisnis dahsyat, bisnis unik, hasilnya dahsyat. Bagaimana kita dituntut untuk bisa menjadi seorang leader yang tidak memerintah, yang bisa punya kemampuan menyuruh, tetapi tanpa harus memerintah. Ini luar biasa, dahsyat. Makanya orang-orang yang bisa sukses di bisnis ini adalah mereka orang-orang yang dahsyat, orang-orang udah teruji, udah pasti. Karena mereka mempunyai kemampuan, ya bagaimana mereka bisa menyuruh tanpa harus memerintah. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita terus melakukan terus melakukan perubahan secara diri pribadi, kemudian diikuti oleh tim-tim kita, diikuti oleh mitra-mitra kita. Kita selalu on system. Bagaimana mungkin mitra akan mengikuti kita ketika kitanya kemudian tidak punya integritas. Nah, ini salah satu yang harus kita miliki adalah integritas yang tinggi. Ini Bapak dan Ibu, pencapaian luar biasa. Hal yang dulu mustahil di 5 tahun yang lalu. Saya dengan istri saya Gold Agency, saya platinum. Mei 2020, saya mitra 27.000, sekarang platinum. Di masa COVID saya sudah membuktikan bahwa 3 bulan saya nggak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, ya, karena keadaan nyaris diam di rumah, tetapi alhamdulillah penghasilan stabil, posisi stabil, omset turun betul. Tapi ini hebatnya. Nanti buat teman-teman yang belum paham marketing plan ini harus belajar
memahami marketing plan 3i Network. Justru dengan saat inilah marketing plan 3i Network itu teruji. Omset boleh turun, tapi bonus bisa naik. Kok bisa gitu? Nah, logikanya kalau di konvensional atau bisnis yang lain ketika omsetnya turun, profit pasti turun. Tapi justru ketika di sini omset turun, asal mempertahankan posisi bisa naik bonusnya. Kenapa? Karena dihitung dari jumlah pembagi. Ini luar biasa. Ini yang membuat saya semakin yakin bahwa wow, 3i Network itu luar biasa. 3i Network itu adalah sebuah anugerah buat siapapun ya, yang anugerah yang luar biasa, yang benar-benar kalau dikerjakan secara serius tidak butuh waktu lama, tidak butuh modal besar, tapi benar-benar bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Ini dahsyat. Nah, ini pencapaian Bapak dan Ibu 5 tahun yang lalu ketika saya masih kontrak, ini rumah kontrakan saya yang lama. Ya, kemudian 5 tahun, 4 tahun kemudian saya bisa beli rumah di sini. Nah, ini anak-anak saya, ya, yang sekarang sudah alhamdulillah, anak pertama saya sudah kuliah di sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama di Bandung, swasta. Kemudian ya perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri saya dan keluarga. Inilah yang membuat saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menjalankan bisnis 3i Network, untuk terus merubah kehidupan banyak orang supaya mereka kehidupannya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kata Zig Ziglar bahwa orang paling miskin itu adalah bukan orang yang banyak uangnya, bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya impian. Bisnis ini hanya perlu impian. Impian seperti apa nanti Bapak dan Ibu teman-teman bisa belajar ke leadernya masing-masing. Yang jelas ketika Anda masih memiliki impian, Anda bisa menjadi peluang orang sukses dan orang kaya. Kita adalah penentu nasib diri sendiri. Saya dulu salah satu orang yang tidak percaya ketika ada ustadz yang bilang bahwa Tuhan akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Saya nyaris tidak percaya. Karena saya merantau 20 tahun, kehidupan saya semakin ke bawah. Tapi hari ini saya benar-benar percaya bahwa kita adalah penentu dari nasib diri sendiri. Bahwa siapapun yang meyakini dirinya berubah, kemudian melakukannya, pasti nasibnya akan berubah. Dan 3i Network adalah salah satu jalan untuk siapapun yang bisa merubah nasibnya jauh lebih baik dari keadaan saat ini. Mungkin hanya itu Pak Frans yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat materi yang sedikit ini atau sharing di siang hari ini.